Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 462, yang pakai kitab cetakannya 437. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lah, Bang Dika, helmnya mana Bang Dika? Ketinggalan. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fa iyyaka an tatahawana fi wuqu'ika fi ghibatin fadlan an wuqu'ika fil buhtani. Fa iyyaka, maka jauhilah, maka waspadalah, berhati-hatilah, antatahawana fi wuqu'ika fi ghibatin, bahwa kamu menganggap remeh kebiasaanmu dalam menggibah. Jangan sampai kita menganggap remeh kebiasaan kita ngomongin kejelekan orang. Fadlan an wuqu'ika fil buhtani, terlebih lagi jangan sampai kamu menganggap remeh dari terjerumusnya dirimu ke dalam tuduhan-tuduhan palsu. Buhtan kemarin tuduhan palsu, atau yang kita sering dengarnya fitnah. Gibah aja, ngomongin kejelekan orang yang betul-betul terjadi, jangan sampai kita anggap remeh, apalagi sampai melakukan tuduhan palsu, apalagi sampai memfitnah orang lain. Jangan sampai, jangan kita anggap remeh. Wala taqul walau fi nafsika innali a'malan sholihatan takfuru anni tilkal ghibata. Ghibata boleh, ghibati boleh ya. Wala taqul, dan jangan sampai kamu berkata, walau fi nafsika, sekalipun hanya di dalam hatimu, innali a'malan sholihatan takfuru anni tilkal ghibata. Dasaran saya punya banyak amal soleh, ntar ghibah saya dihapus. Dasaran ntar kalau wudhu dosa mulut dihapus. Dasaran ntar kalau sholat dosa-dosa kita dihapus. Jangan sampai kita ngomong begitu, nganggap remeh ghibah. Sesungguhnya aku memiliki banyak amal soleh yang akan menghapuskan dariku dosa ghibah itu. Jangan sampai kita ngomong begitu.
Dan jelas. Jangan mentang-mentang kita wudhu bisa ngapus dosa mulut, mentang-mentang kita sholat bisa ngapus dosa-dosa yang ada di balik kita anggap remeh jadinya, anggap remeh ghibah. Dasar ntar dihapus, ntar malam kita istighfar, ntar gue dihapus gitu. Kita Bang Ipul, jangan Bang Ipul ghibah. Farubbama kana manittabtahu au bahattahu la turdihi jami'a a'malika yaumal qiyamati. Farubbama, karena bisa jadi, karena man iktabtahu, orang-orang yang kamu gibahi, au bahattahu, atau kamu fitnah dia, la turdihi jami'a a'malika, dia tidak ridho dengan semua amal yang kamu kerjakan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Udah paham itu dah, bisa sadar apa Mama? Begitu nanti di hadapan Allah di sidang, antara kita yang seneng gibah sama orang yang kita gibahin, bisa jadi ntar orang yang kita gibahin ngomong sama Allah, ya Allah, saya kagak redo sama semua perbuatan baik yang orang itu kerjakan, karena dulu waktu di dunia dia sering ngomongin saya, karena waktu dulu di dunia dia sering nuduh saya ngerjain yang macem-macem, saya kagak redo, jangan dikasih pahalanya ya Allah. Itu kagak redo. Bisa jadi orang yang kita gibahin atau kita tuduh, kita fitnah, tidak ridho dengan semua perbuatan kita pada hari kiamat nanti. Ya kan masalahnya begitu kemarin. Kalau kita ngerjain dosa yang antara kita sama Allah, tobatnya gampang, kita minta ampun sama Allah, kelar. Kalau gibah apalagi sampai fitnah, kita harus minta maaf sama orang yang kita gibahin. Kalau selama di dunia kita belum sempat minta maaf, ntar di sono pas di sidang begitu, bisa jadi dia kagak rela sama semua perbuatan baik kita. Allah, itu bahayanya gibah begitu. Orang udah mati. Datang ke kuburannya Bang Adi, datang ke kuburannya, kita ngomong dari kuburannya. kayak contoh Nabi Adam aja, kayak contoh Nabi Adam. Kan Nabi Musa nanya sama Allah, ya Allah, kenapa sih sampai sekarang iblis tidak kamu ampuni kesalahannya? Lah gampang aja, kalau emang dia pengen aku ampuni, tinggal sekarang hormat sama Adam. Kan jawaban iblis begitu. Lagi hidupnya gua aja gak mau hormat, lagi udah mati. Lagi hidupnya saya gak mau hormat, tapi udah mati. Kalau udah meninggal, banyakin sedekah Bang Adi, banyakin sedekah, niatin pahalanya buat orang-orang yang dulu pernah kita gibahin. Mudah-mudahan dia mau memaafkan kita. Karena ini resikonya, bisa jadi orang yang kita sering gibahin, kita sering tuduh, itu nggak ridho dengan semua perbuatan baik yang kita kerjakan. Akhirnya semua perbuatan kita sia-sia, nggak ada nilainya, karena pernah nyakitin orang, karena pernah ngomongin kejelekan orang. Udah tuh jelas, itu bahayanya. Apalagi emang kerjaan kita rata-rata ngomongin orang.
uplok udah ngomongin orang. Apa sebetulnya? Wahada ala fardi salamati a'malika minal afatil mujibati liraddiha alaika minar riya'i was sum'ati wa ghairiha. Dan ini sesuai atas difardukannya, atas hukum fardunya menyelamatkan perbuatan kita dari bencana-bencana, dari kerusakan-kerusakan yang menyebabkan tertolaknya amal itu dari kita, atas kita. Kenapa kita tidak boleh menganggap remeh ghibah, menganggap remeh tuduhan palsu, dan jangan sampai kita ngomong dasar saya punya banyak amal baik, gitu. Dasar saya punya banyak ibadah, pahala ibadah, ntar gue dihapusin dosa ghibah saya. Kenapa kita nggak boleh seperti itu? Karena memang hukumnya kita ini punya kewajiban untuk menyelamatkan perbuatan kita dari kerusakan-kerusakan yang menyebabkan amal itu ditolak oleh Allah. Di antaranya minar riya, dari sifat riya, wasum'ati dan sum'ah, wa ghairiha, dan yang lainnya. Termasuk ghibah. Ghibah itu termasuk perbuatan yang merusak amal perbuatan yang kita kerjakan. Karena tadi bisa jadi perbuatan kita itu tidak diridhoi oleh orang-orang yang dulu pernah kita omongin kejelekannya. Ngomongin kejelekan ya, kalau kebaikan mah silakan aja. Jangankan yang masih hidup, yang udah meninggal juga tua disuruh ulkuru mahasina mautakum, ceritakan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Jangan yang hidup itu mah, yang udah meninggal pun disuruh. Ini yang nggak boleh membicarakan kejelekan orang lain. Udah jelas. Kita kewajiban tuh, makanya kewajiban menyelamatkan perbuatan kita dari kerusakan-kerusakan yang membuat amal kita ditolak. Salah satunya itu ghibah. Salah satunya. Iya, kalau sekarang sih nggak kayak riya dia. Kalau riya, begitu kita ngerjain ibadah, di hati kita ada riyanya, langsung berkurang nilainya. Tapi kalau ghibah, tuh bahayanya nanti di akhirat. Kalau orang yang kita ghibah nggak mau maafin kita, itu masalahnya. Mana udah di akhirat lagi. Tapi kalau masih di dunia mah masih bisa diakalin. Kalau udah di hadapan Allah, di akhirat udah nggak bisa lagi. Apa? Agak bisa nego udah. Makanya dua-duanya tuh, ibadah itu yang nilainya lebih besar, ibadah yang bentuknya sosial, maksiat pun dosanya lebih besar dan lebih sulit tobatnya kalau dosa kepada orang lain, kepada sesama manusia, sesama makhluk Allah. Kalau dosa antara kita sama Allah itu lebih mudah buat tobatnya dan lebih kecil nilainya. Ibadah pun begitu, ibadah itu yang lebih besar nilainya ibadah sosial, nolongin orang, bantuin orang, sedekah, zakat, infak, itu nilainya lebih besar karena punya manfaat untuk orang lain. Fa innal a'mal allati dakhalaha riya'un aw sum'atun la yasilu ilal akhirati syai'un minha ma'a sahibiha. Karena perbuatan yang disusupi sifat riya atau sum'ah sedikit pun tidak akan sampai ke akhirat bersama orang yang mengerjakannya.
perbuatan yang di dalamnya ada riya dan sum'ahnya, begitu juga dengan kerusakan-kerusakan yang lain, itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun buat orang yang mengerjakannya. Bahayanya. Makanya termasuk perbuatan yang harus kita jauhi, termasuk penyakit yang harus kita buang dari hati kita. Seneng ngomongin kejelekan orang. Jatuh jelas. Kiai namanya Kiai cukup. Bang Budin kali. Pak Guru kali Pak Guru. Pak Ketua cukup. Sebenarnya kalau masalah gibah mah, saya kan semua udah pada paham masalah gibah. Cuma yang susah ngerem mulutnya ini. Masih resep banget rumahnya kalau ngomongin orang. Tahu hukumnya, tahu. Dari dulu itu kalau gibah itu lebih berat dosanya dibanding 30 kali berzina, tahu dari dulu itu tahu. Cuma udah kumpul susah berhentiin ya. Susah. Hah? Diskusi. Diskusi sih ngomongin kejadian orang. Kalau emang kitanya ini bandel kan ya. Ini bandel ngomongin orang. Kalau saya bandel kan ngomongin mampudin. Saya kayak redor itu berlaku enggak itu? Ya tetap aja. Ya justru emang gibah itu membicarakan kejelekan orang yang betul-betul terjadi, gibah namanya. Cuma memang ada pengecualian. Kalau dalam kitab Ihya itu ada pengecualian, ada gibah-gibah yang dibolehkan. Ini pada dipakai dan lain. Yang pertama, gibah dibolehkan dalam kondisi ketika sedang terjadi pengadilan. Kita diminta sebagai saksi sebuah kasus. Itu mah harus kita ceritakan tuh. Itu yang pertama tuh. Gibah yang dibolehkan yang pertama ketika kita diminta jadi saksi sebuah kasus dalam pengadilan. Bagaimana saksi? Apakah betul bahwa saudara ini melakukan ini pada hari ini jam sekian? Iya betul Pak Hakim. Itu mah kudu tuh. Waduh, mohon maaf Pak Hakim, saya udah ngomongin orang ini. Nggak bisa. Itu dibolehkan tuh, gibahnya di situ dibolehkan. Yang kedua, ketika kita lapor polisi, melaporkan seseorang yang menzolimi kita ke pihak berwajib, pihak berwenang. Pak, saya membuat laporan bahwa saudara A telah melakukan kejahatan kepada saya dengan cara seperti ini. Itu gibah yang dibolehkan yang kedua begitu. Jadi ketika kita melaporkan seseorang ke pihak berwajib. Apa bagus? Yang ketiga, kalau kita lapor ke guru agar guru bisa nasehatin orang yang kita maksud. Guru, kemarin saya ngeliat Bang Emak nyopet mangga. Tolong apa bilangin gitu tuh. Itu gibah yang dibolehkan. Saya punya rumah gak ada cuma satu. Udah berapa tuh? Udah 3. Yang keempat, kalau kita ingin mengingatkan kawan-kawan kita, hati-hati lo sama si Anu, dia tuh sifatnya kurang baik, begini, suka nipu, suka bohong gitu. Jadi
menyelamatkan orang lain agar tidak terkena kejahatan orang itu dibolehkan tuh. Bang Pudin berteman sama Bang Sarip, saya bilangin Bang Sarip hati-hati sama Bang Pudin. Bang Pudin tuh orangnya culas gitu. Suka ngentit gitu. Itu boleh tuh kalau untuk menyelamatkan orang lain dari kejahatan temannya. Yang kelima, kalau dijadikan contoh, kayak misalnya saya ngaji nih, jadiin contoh, jangan sampai kita kayak si Anu, ini dia sifatnya begini. Itu kalau buat contoh, itu buat pelajaran. Jangan sampai kita jadi kayak dia. Makanya Allah juga dalam Al-Quran sering nyeritain Fir'aun, nyeritain Korun, nyeritain Kobil. Dan saya ngomong bahwa Allah gibah ini. Enggak, itu memang dibolehkan. Hah? Jadi ada 5 gibah yang dibolehkan dalam 5 kondisi. Ada gibah-gibah yang dibolehkan dalam 5 kondisi tadi. Apalin tuh. Tapi kalau lagi ngobrol cuma sekedar omong ngalor ngidul, ngomongin kejelekan orang tadi, atau kalau kata Popio diskusi gitu, itu mah nggak masuk yang dibolehkan. Enggak. Kecuali tadi kalau tujuannya buat pelajaran, jangan sampai kita kayak dia gitu. Ya kalau bisa sih disamarkan namanya, jangan sampai kita kayak si Mawar begitu. Jangan sampai kita kayak teman kita yang atuh ono sifatnya begini-begini gitu. Nggak paling nyebut nama, kalau bisa begitu. Tetap buat pelajaran nantinya. Apa Ustaz? Nah tuh, itu beberapa gibah yang dibolehkan. Selain itu nggak boleh, dan itu merusak amal baik yang kita kerjakan sisanya. Dah. Dah setia. Pak Tuan Ali cukup. Pak Guru Ali. Itu pahala mengudin nanti nggak diambil nggak? Pahala apa ya? Pahala mengudin karena ngomongin mak walaupun dia Nggak redo. Ya kalau tujuannya salah satu di antara 5 yang tadi, enggak. Kalau tujuannya salah satu 5 yang tadi. Ini kadang-kadang kita ngejelekin ngomongin kejelekan orang, tujuannya emang betul-betul pengen menjatuhkan orang itu. Gitu. Sengaja kejelekannya diumbar agar orang-orang tahu dan dia akhirnya dijauhi oleh masyarakat dan dianggap hina oleh masyarakat. Kadang-kadang kita gibah begitu tujuannya. Bukan buat ngambil pelajaran, bukan. Emang biar orang ikut gedeg sama dia. Kadang-kadang begitu. Iya, ngajak gedeg bareng-bareng. Kadang-kadang kita tujuannya gibah begitu. Kalau yang model kayak begitu baru diambil nanti pahalanya. Jadi begitu Pak Guru. Kalau yang tadi di antara 5 itu mah enggak aman itu mah. Kalau yang sampai ini orang yang enggak redo kemudian pahala kita diambil, kita dikasih dosa dia, itu kalau memang kita gibahnya tujuannya ingin menjatuhkan orang itu, ingin bikin malu orang itu tujuannya. Dan rata-rata kan kita begitu ngomongin orang. Hah? Tinggal niatnya, tergantung niatnya aja. Kan biasanya ini mah contoh doang, ini mah ya gitu. Ini mah contoh doang. Gitu. Contoh sih agak dalam-dalamnya udah dibacain. Wala yang bagi li'aqilin ayatakaddaro minal ghibati fihi.
Dan tidak baik bagi orang yang berakal bahwa dia merasa tersakiti kepada orang yang menggibahi dirinya. Kalau tadi kita yang jadi subjeknya, kita yang ngomongin orang, sekarang dibalik nih, gimana kalau kita yang diomongin orang? Kalau memang kita berakal, tidak baik kita merasa tersakiti jika kita digibahi orang lain. Tidak baik. Apa guys? Orang-orang ngomongin kejelekan kita, silakan dah. Itu. Jangan sampai kita merasa tersakiti. Apa itu? Biarin orang-orang ngomongin kita, alhamdulillah. Begitu. Kalau memang kita berakal, bal yang bagi lahul farhu, bahkan yang cakep dia girang, alhamdulillah. Iya disampaikan sama Bang Gesmono. Jadi kemarin guru diomongin sama si Anu, alhamdulillah. Kudunya girang. Makanya kayak kemarin kan, kayak Sayyidina Umar begitu disampaikan bahwa dia diomongin sama orang lain kejelekannya, saking girangnya sampai ngasih peti korma, ngasih korma seperti. Ya tolong anterin buat yang tadi ngomongin saya ya, gitu. Bilang terima kasih, ini hadiah dari saya. Alhamdulillah, saya dapat pahala kagak pakai capek-capek ibadah dulu. Girang tuh. Awas waduh. Li'anna Allah Ta'ala yahkumuhu yaumal qiyamati fi a'malil ladzi iktabahu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuasaan kepadanya pada hari kiamat terhadap perbuatan orang-orang yang menggibahnya. Fayakhudhu minha ma syaa, maka dia akan dipersilahkan untuk mengambil sebanyak apapun yang dia mau. Bebas milih. Silakan itu dulu dia sering ngomongin kejelekan lo, ambil dah sebanyak yang lo mau tuh pahalanya. Makanya kita dikasih pahala gratis, masa kalian girang kita? Kudunya girang, alhamdulillah. Kagak pakai capek-capek. Kita sholat yang belum tentu gede pahalanya, belum ada pahalanya, belum tentu ada pahalanya. Kita zikir belum tentu ada pahalanya. Kita puasa belum tentu ada pahalanya. Nah ini mah dikasih pahala gratis. Dia mau ngomongin orang, dia kan kagak girang. Ilok begitu dia. Ayo silakan ambil pahalanya. Ya Allah kagak ada pahalanya ini dia. Ya kalau udah habis pahalanya dibalik. Ya udah, dosa yang kau miliki taruh di timbangan dia. Kalau pahalanya udah habis, dosa kita taruh sama dia. Nah ujung-ujungnya kan begitu ruginya. Kata dia mah sholatnya banyak, puasanya banyak, haji sering, umroh sering, sedekah sering gitu. Tahu-tahu pas di sono karena sering ngomongin orang, pahalanya dipocelin sama orang lain dikit-dikit sampai habis. Begitu udah habis kan masih ada yang dia gibahin. Dosa yang digibahin dan ditaruh buat dia, kan rugi jadinya. Sangkanya mah, dosa saya banyak, perbuatan baiknya bisa ini mengimbangin dosa gibah saya. Tidak bisa. Apa? Banyak hati-hati tuh, jangan sampai kita gibah. Dah, terus ini. Udah. Dikit amat ngaji. Kalau kata sesat ini bukan mau Jumat ini Kalau Rebo ini
Wa amman namimatu adapun namimah fahiya naqlu kalami ba'din nasi ila ba'din ala wajhil ifsadi bainahum. Adapun namimah memprovokasi, yaitu mengutip ucapan sebagian orang dan disampaikan kepada sebagian yang lain untuk memicu pertentangan di antara mereka. Provokasi, provokator. Menyampaikan omongan sebagian orang kepada orang lain tujuannya untuk memicu pertengkaran di antara mereka. Apa Bapak Ibu? Apa Ustaz? Di grup orang lagi anteng-anteng, damai, kagak ribut, ya kirimin segala macam. Tujuannya biar rame, itu pada berantem dah. Gitu. Atau yang ringan, emang ketahuan Ustaz Satiri orangnya emosian. Mas Wahyu pakai nyampein lagi, Ustaz, kemarin kan Ustaz diomongin sama si Anu, gitu. Nah, jadi bisa dia berantem, mana orang lah, gitu. Gue gede sih. Sengaja tuh nyampein omongan orang biar pada berantem. Itu provokator namanya, namimah. Itu sifat buruk yang harus kita buang tuh, provokator. Apalagi emang hadisnya jelas, abghadul ibadi ilallahi al-aladul khisam. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah provokator. Meskipun kiai banget, meskipun ulama banget, meskipun orang alim, kalau dia tukang provokator itu jadi orang yang paling dibenci oleh Allah. Karena kagak senang lihat masyarakat pada damai. Ada aja yang disampaikan, yang bikin kontroversi, yang bikin pertikaian, pertengkaran di masyarakat. Al-aladul khisam, provokator. Mudah-mudahan di sini mah kagak ada yang begitu. Grup lagi anteng-anteng, habis sampai dikirimin. Hah? Lagi ngaji cuma ya. Coba taruh pulang. Qala ta'ala wala tuti' kulla halafin mahinin hammazin masya'im binamim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti', jangan kamu ikuti kulla halafin, orang yang sering sumpah. Ngapain dia sumpah? Timbang dituduh kentut aja pakai wallahi dah. Apa? Isi-isi wallahi. Itu enggak bagus tuh. Gara-gara hal kecil doang. Ceramah biar jamaahnya yakin, wallahi demi Allah orang yang melakukan ini itu kulla halafin, orang yang tukang sumpah. Nggak bagus itu. Jangan dibilang cakep malah jelek. Isi wallahi. Apa sih man? Lagi tawa aja. Kulla halafin, tukang sumpah. Mahinin, orang hina. Hammazin, suka mencela. Masya'im binamim, suka menebar provokasi.
Mau jangan sampai dah, jangan sampai kita jadi provokator. Makanya tugas kita kalau ada kelompok yang lagi bertengkar, lagi bertentangan, kita jangan ngikut ngompor-ngomporin, ademin, mau sengaja malah disurakin, ayo terus, nih golok nih. Malah makin bukan diademin, apa Ustaz? Ademin. Kayak kemarin lagi 2019 kelompok 01 sama 02 ademin, jangan malah makin dibakar. Ya emang bunuh dia. Ya, jadi bisa udah. Ademin. Apa Ustaz? Pokoknya segala hal yang lagi membuat perpecahan di masyarakat harusnya kita jangan ngompor-ngomporin, jangan malah jadi provokator. Ademin, kita jadi penengah. Tolong nggak suka masya'im bin namim, orang yang suka menebar provokasi. Karena kagak senang banget melihat masyarakat damai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata nammamun. Orang yang suka memprovokasi tidak akan masuk surga. Tadi biar kata ban sorbannya sampai kayak ban Vespa, kalau dia tukang provokasi. Jangan bagi pul. Makanya hati-hati kalau nge-share ke grup apa-apa, jangan sampai itu yang kita share itu memicu pertengkaran, gitu. Jangan sampai. Hindari ucapan-ucapan yang kontroversi, hindari, jangan sampai. Resikonya itu nggak akan masuk surga orang yang suka memprovokasi. Rawahu Syaikhon wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syaikhon, Imam Bukhari dan Muslim, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Wa rawal Imam Ahmad wa ghairuhu marfu'an, dan Imam Ahmad dan imam yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis marfu', ala ukhbirukum bi syarri ibadillahi. Rasul bertanya, maukah kalian aku beritahu tentang hamba Allah yang paling buruk? Qalu bala. Sahabat menjawab, iya ya Rasul. Qala, Rasulullah bersabda, al-masya'una bin namimati. Yang pertama, orang yang suka menebar provokasi. Al-mufarriquna bainal ahibbati, orang yang suka memisahkan di antara kekasih. Salah paham ini ntar. Orang yang suka memisahkan di antara orang yang sedang berdamai. Itu ahibbah, lagi akur, lagi saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi, dibentur-benturkan sehingga pada berantem. Itu mufarriquna bainal ahibbah. Meskipun bisa juga kalau kita artiin orang yang memisahkan sepasang kekasih, bisa juga sengaja Bang Yani provokasi biar Bang Ridwan sama bininya berantem, sama itu juga. Itu mufarriquna bainal ahibbah. Apa kalau bahasa sekarangnya? Apa namanya misalnya? Pelakor. Asik pelakor artinya? Hah? Nah iya, itu kan artinya dia memisahkan dua pasangan yang sedang pelakor. Hah? Al-baguna lil barra'i al-aiba, yang menuduh keburukan kepada orang-orang yang baik. Al-baguna al-aiba lil barra'i, orang yang menuduh keburukan kepada orang-orang baik.
padahal dia orangnya kalem, alim, akhlaknya baik, tapi kita tuduh macam-macam. Itu juga Allah benci sama orang yang begitu. Nah, 2,2. Wa fi riwayatin li Abu Syekh, ini kalau kata Buya yang sering kita omongin Abu Syekh, Abu Syekh. Dan di dalam riwayat milik Imam Abi Syekh, al-hammazuna wal lammazuna wal masyauna bin namimati al-baghunal aiba lil barra'i yahsyuruhumullahu fi wujuhil kilabi. Orang yang suka mencela, hammazun, orang yang suka mencela, wal lammazuna, dan orang-orang yang lemes. Lammazun, lemes, suka menjelek-jelekan orang lain. Lammazun, lemes. Lammazun, orang yang suka menjelek-jelekan orang lain. Wal masyauna bin namimati, dan orang yang suka menyebarkan provokasi. Al baghunal aiba lil barra'i, orang yang menuduh keburukan kepada orang baik. Yahsyuruhumullahu fi wujuhil kilabi, nanti Allah akan mengumpulkan mereka di padang mahsyar dengan wajah anjing. Wajah anjing. Orang-orang yang suka mengerjakan 4 hal ini nanti di padang mahsyar, badannya badan orang, palanya pala anjing. Apa ini? Palanya anjing. Ilok, emang pengen bola ada namanya di belakang. Makanya jangan pakai marah kalau ada yang ngatain kita anjing gitu. Bisa jadi sifat kita kayak begini, suka mencela, suka menjelek-jelekan orang lain, suka menebar provokasi. Dan sekarang udah dikatain anjing. Ya mau disonoge wajah kita dirubah jadi wajah anjing, jadi muka anjing. Waqad ajma'atil ummatu, situ dulu dah. Apa tanggung? Situ dulu. Udah jam 1:30. Jelas itu ya, masalah ghibah. Jangan sampai kita anggap remeh itu ghibah. Karena itu akan membuat kerusakan terhadap amal perbuatan yang kita kerjakan. Yang kedua, jangan sampai kita jadi provokator. Agak seneng kalau ngeliat orang damai. Atau kalau ada orang yang lagi bertengkar, ya kita harus mendamaikan, bukan malah dikompor-komporin dan makin jadi berantemnya. Jangan sampai. Dah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.